Kelihatan nggak kaki gue begini? Kelihatan nggak? Nah, udah gini deh, lu nggak enak banget. Tunggu. Dia ngeliat handphone gue nggak? Lagi syuting, berisik amat. Pancing dulu dong. Kan nggak enak jawabnya. Ini bisa di-cut kan? Nggak ada cabai kan di sini? Asli, diulang. Diulang. Sorry ya. Lu pulang nih mendingan. Gue pesenin Grab nih. Welcome to my world. Halo. Hai guys. Welcome to Ranger Stall. Visi misi Rans. Balik ke awal banget gue join sama Rans. Waktu itu inget banget AA cuma bilang gini, gue cuma pengen merubah dari content creator menjadi media creator. Kita itu harus jadi nomor satu dalam segala hal yang akan kita lakukan. Rans sendiri lagi cepet-cepetnya untuk mengembangkan sayapnya Rans. Dulu di 2019 inget banget itu masih 2 perusahaan, ada Rans Entertainment sama Rans Media. Sekarang kita sudah punya hampir 16 perusahaan. Program yang paling berkesan, sebenarnya banyak ya program yang paling berkesan. Tapi yang paling berkesan itu di saat Mbak Gigi hamil anak kedua. Karena itu momen dimana Rafathar punya adik baru, Raffi dan Mbak Gigi juga punya buah hati yang baru. Karena dengan adanya Rayanza artinya kebahagiaan kita jadi jauh lebih lengkap lagi. Dari hamil sampai kelahiran itu luar biasa. Ya dong, tuh paling berkesan banget. Jadwal berantakan. Selain itu, mendatangkan cuan yang lebih banyak. Alhamdulillah. Maaf ya, Dek, dari sekarang saya jual. Penelusuran waktu kita uji nyali di Malang. Pastinya Bucin, web series. Karena itu adalah mimpi saya untuk bikin web series. Momen paling berkesan lolosnya Rans Cilegon FC ke Liga 1. Bisa ikut nemenin Rans FC waktu ke Turki. Rans goes to Turki. Waktu itu bikin lagu untuk Rans Cilegon FC. Jam 3 pagi disuruh bikin lagu, jam 4 sore harus preview. 2021 program yang paling keren itu, bukan yang paling keren ya, yang paling gue suka tuh ya Jajarans. Terus berkembang, Jajarans tuh terus banget berkembang. Dari setiap episode-episode ya, pokoknya nggak pernah gagal, Jajarans tuh the best. Proses akuisisi Rans Cilegon. Jadi itu kan salah satu mimpinya AA, dia pengen punya klub sepak bola. Jadi kita bener-bener build dari awal. Rans lolos Liga 1 dan itu gue nangis. Dengan adanya kita masuk di Liga 1, menurutku itu biggest achievement. Karena di tahun 2021 ini pula kita itu baru banget mengakuisisi sebuah klub bola benar-benar dari nol banget sampai akhirnya bisa masuk ke Liga 1. Dan itu salah satu klub tercepat masuk Liga 2. Lalu dalam tahun itu pula kita bisa masuk ke Liga 1. Selama kita buka hiring di 2021, itu sempat kita paling banyak. Dalam 2 hari itu ada email yang masuk itu 100.000 pelamar. Gue nggak ngerti sih ini klasik atau enggak, tapi setiap hari adalah the biggest achievement buat gue selama gue di Rans. Karena pandangan gue sebagai editor ya, menurut gue setiap hari itu di Rans adalah dengan tantangan yang berbeda. Jadi ketika gue bisa nyelesain tantangan itu ya berarti itu the biggest achievement yang gue dapetin selama gue di Rans. Jadi setiap hari adalah the biggest achievement for me. Pertama kalinya Rans FC friendly match bareng Arema Malang. Kita anak Rans Entertainment bisa megang sportainment. Itu the biggest-nya sih menurut aku. Oke, biggest achievement itu sebenarnya achievement itu kita peroleh kalau kita ngerjainnya gigih, inovatif, sama konsisten. Nah, semuanya ini alhamdulillah sih tim udah bekerja dengan baik dan akhirnya achievementnya di akhir tahun bisa nyampe 2M followers. Growth-nya juga oke, reach-nya juga oke selama sepanjang 2021 dan semua konten di sosial media terorganisir dengan baik, kontennya juga beragam. Tapi yang paling gue inget tuh di bulan Maret atau Februari gitu, bikin logo.
logo apaan? Logo bola, si A mau beli klub bola. Hah, kaget kan. Terus jadilah itu logo. Yang akhirnya senang sih karena perkembangannya saat ini Rans Cilegon FC juga masuk Liga 1. Senang aja ngawal dari awal gitu sama teman-teman. Untuk Rans Animasi sendiri ya, alhamdulillah di tahun 2021 ini yang kita umurnya baru 1 tahun, cuman kita sudah bisa menghasilkan beberapa episode animasi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Event yang dadakan, kita harus dapat bintang tamu atau pengisi acara dengan segera. Karena kita selalu event itu banyaknya tuh event yang proyek Roro Jonggrang. Ada di video klip, yaitu mungkin hari ini esok atau nanti, yaitu video klipnya Anet. Achievement kita memang yang paling besar saat ini itu Anet. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara mengedevelop teman-teman yang ada di sini, terus membuat lingkungan ini senyaman mungkin buat teman-teman karyawan di sini. Kan tentunya teman-teman juga tentunya pengen ada karir pet. Nggak mungkin selama bekerja di Rans itu posisinya cuma jadi asprot doang, atau cuma jadi officer aja, kan gitu nggak mungkin. Sebenarnya tantangan terbesar di 2021 itu adalah COVID. Semenjak Mbak Gigi hamil, itu jadwal benar-benar berkurang. Mulai jadwal TV, ya maksudnya jadwal on air, jadwal off air, segala macam tuh jauh banget, drastis berkurang. Apalagi semakin hamilnya semakin besar tuh semakin berkurang. Ya berkurang karena emang kita harus ngejaga juga kan ya, ngejaga Mbak Giginya kan, nggak boleh capek dan lain-lain lah. Tantangan terbesar di 2021 adalah Rans yang tadinya content creator menjadi media creator, yang tadinya public figure jadi entrepreneur, dan kemudian Rans yang tadinya di garasi kita bisa menuju pre-IPO dan kita juga bisa menarik investor-investor yang lain. Pertanggungjawabannya kita sebagai yang family business tadi menuju korporasi bisnis itu semakin besar. Pertanggungjawaban kita kepada investor, pertanggungjawabannya kita terhadap penonton juga yang semakin melebar juga. Raffi pasti Fit, jangan berpatokan sama gue untuk jualannya. Maksudnya jangan gue terus yang dijual, apalagi tuh yang harus dijual. Itu tantangannya. Awal-awal 2021 itu belum banyak orang sebenarnya. Ya memang artinya kita memang harus apa aja semuanya dikerjain gitu. Tapi alhamdulillah pertengahan 2021 banyak tim yang bergabung juga. Khususnya di produksi juga lumayan banyak. Jadi ya itu sangat membantu banget gitu. Tantangan terbesar gue selama di Rans adalah selalu menghadapi jadwal yang dadakan. Jadi bagaimana biar cepet tapi hasilnya tetap bagus dan nggak jelek gitu. Bisa dibilang kita ada satu program yang namanya CAA Lorong Waktu gitu. Itu kita bekerja sama dengan BPIP. Di situ tentu ada tantangan tersendiri buat kita. Gimana caranya kita bisa membuat sebuah cerita yang menarik, tetapi juga di sisi lain ini ada nilai edukasinya gitu. Kita pernah bikin program live 30 jam dan itu orangnya cuman beberapa aja. Itu bener-bener yang istilahnya aku aja sebelumnya nggak pernah ngelakuin itu gitu, dan ternyata kita berhasil gitu. Bagaimana mereka bisa menyukai semua unit bisnis Rans tanpa terkecuali, nggak cuma karena suka karena ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar sama Ryanza, tapi juga suka, emang benar-benar suka sama unit bisnisnya. Progresnya luar biasa banget ya. 2020 buat kita adalah salah satu masa yang cukup bergejolak karena COVID. Awalnya happy, ternyata down juga karena kondisi yang ada, terus kita mencoba buat bangkit, dan 2021 alhamdulillah jadi titik balik kebangkitannya kita. Semuanya Rans Entertainment bisa bergerak di streaming ya. Sekarang 2021 ada Rans FC, ada Rans Basket juga gitu kan. Jadi 2021 ini luar biasa. Dulu pas aku pertama masuk itu, ya yang aku tahu juga dari Rans Entertainment kan hanya vlog, daily vlog biasa gitu kan. Nah sekarang kan alhamdulillah gitu, Ransnya udah besar banget. Dari cuma Rans Entertainment, sekarang udah banyak. Ada animasi, ada bola, ada basket, ada e-sport, ada fashion. Itu progresnya gila-gilaan itu, termasuk bola. Yang paling signifikan kalau dari kacamata gue, karena gue di finance, yaitu revenue yang pasti. Revenue-nya dari yang dulu ya bagus, sekarang jadi bagus banget, besok tambah bagus. Yang pasti kita lebih bisa berkoordinasi dengan internal, eksternal. Kemudian kita mempelajari hal baru dalam hal membesarkan perusahaan, scale up perusahaan. Jadinya nantinya yang tadinya perusahaan kecil, alhamdulillah bisa jadi besar, dan
mudah-mudahan kita bisa listing di publik. Dulu dari home, sekarang itu berubah menjadi benar-benar kayak kita profesional, berasa banget. Ya alhamdulillah semakin banyak brand-brand yang join bareng sama Rans, berarti semakin banyak lotnya dari tahun sebelumnya. Kalau yang tahun sebelumnya tuh itu standarnya tuh kita sehari 2 gitu loh. Nah kalau tahun ini tuh kita bisa sampai 4. Kayak kemarin pas si Ade lahir tuh kalau nggak salah sempat 4 apa 3 deh, gue lupa. Kita pertama ngejar emang di kuantitinya, jadi kita emang kejar speednya dulu. Kesininya kita pelan-pelan sudah memperbaiki kualitinya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat animasi Rans dulu tuh seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi emang kita pelan-pelan membuat bagaimana caranya ini selalu jadi lebih baik lagi seperti itu. Digital kita semakin naik sih, maksudnya alhamdulillah kita achievement beberapa lagu yang memang meledak kayak gitu. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah banyak banget karya yang ada di Rans Musik 2022 pastinya akan lebih banyak lagi. Kriteria khusus mungkin tidak ada ya, cuman yang paling penting itu adalah kandidat itu ya harus mau bekerja. Dalam artian jangan sampai mengkotak-kotakan sebuah pekerjaan. Oh enggak, ini kan kerjaan kamu. Oh ini kan kerjaan saya. Saya nggak mau ngerjain kerjaan itu. Nah, itu yang istilahnya kita nggak mau. Karena kita di sini kan keluarga. Jadi satu sama lainnya harus bisa saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Pelajarannya di tahun 2021 ya mungkin kita banyak deadline, banyak segala macam gitu. Dan itu bisa terlewati dengan baik, tapi belum tentu di tahun 2002 bakal banyak kejutan dan kita harus siap. Makanya buka lowongan lagi biar nambah tim. Kita lagi butuh orang-orang yang qualified terhadap kualifikasinya Rans. Kita butuh orang-orang yang semangat, mau bekerja bareng sama Rans, mau lari bareng sama Rans demi nama Rans. Kalau kita intinya selalu ada proses yang harus kita jalani ya, maksudnya dari hari ke hari, bulan ke bulan itu tuh kita harus make sure bahwa yang tahun kemarin atau bulan kemarin tuh harus ini sekarang kita lebih baik kayak gitu. Dan itu pasti kita ada improve banyak banget, meskipun kadang-kala tidak semua terkejar, tapi paling nggak ada improvement dari sisi promosi, kemudian dari sisi kalau misalnya lagu itu ya di sisi produksinya lebih bagus, audionya lebih terjaga, kemudian promo-promonya juga lebih bisa teratur kayak gitu. Diperbaiki itu sebenarnya lebih ke arah persiapan, karena kita kalau teman-teman bilang oh programnya bagus, keren, nah ini begini, persiapannya itu cuma paling seminggu. Kalau dari produksi paling kita pengen lebih rapihin lagi aja sih, sistem kerjanya, administratifnya, semua pengen dirapihin supaya benar-benar memang di 2022 kita udah profesional sebagai perusahaan yang besar gitu. Mungkin bisa dilihat kemarin kita buka lowongan buat konsep artis, kreatif, apa segala macam ke depannya. Jadi kita emang bakal pasti nambah banyak armada tempur nih gitu kan, untuk bisa mensuplai pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan di 2022. Target di 2021 tuh kemarin tuh cuman sehat. Implementasi, gitu. Implementasi, seiring berjalannya waktu kita beberapa memang sudah ada yang sudah diimplementasikan. Sambil bertahap kita akan implementasi yang lainnya juga. Dari pertama kenal sampai dulu targetnya tetap menjadi ibu rumah tangga. Itu targetnya dia, cuma nggak pernah bisa. Karena kerja terus. So far sih semua hampir tercapai. Karena kalau Arafi nih, kalau dia punya keinginan, dia kerjain, itu harus tercapai. Hasilnya nanti gimana, yang penting harus dijalanin dulu. Kalau untuk detail nggak bisa ngomong karena secret ya, tapi overall sih resultnya bagus. Dari 2020 ke 2021 peningkatannya luar biasa besar. Targetnya adalah sekarang itu kita berdiri nggak bisa sendiri gitu. Berdiri itu harus bergandengan tangan sama siapapun. Targetnya pastinya kalau secara daily vlog YouTube ya secara subscribernya gimana caranya biar naik gitu kan. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita terus naik, udah 22,7. 2022 kita akan ke Eropa. Ngobrol sama A, banyak banget unit bisnis yang akan kita jalani semua nanti. Baik dari segi tadi
Mungkin juga kita akan buat, kita juga akan GV juga dengan salah satu platform non-video yang besar, paling terbesar di Indonesia. Kita akan bareng juga, terus kemudian nanti Karnival Zoo juga akan kita hidupkan juga, animasi kita gedein juga, dan semuanya akan kita gedein juga. Semoga di tahun 2022 Rans Talent Management bener-bener terrealisasi, bener-bener jalan, bener-bener bisa menciptakan, menghadirkan sosok-sosok baru, influencer baru, sosok-sosok artis baru, sosok-sosok penyanyi baru yang akan mengisi juga di Rans Musik. 2022 di Rans Entertainment banyak program-program spesial. Insya Allah kita sudah membuka jalur lah untuk nantinya kita pastinya akan bekerja sama dengan salah satu TV nasional yang insya Allah kita kedepannya akan ada beberapa program yang kita akan support ke TV nasional tersebut. Juga ada beberapa project lain yang aku belum bisa pastiin sekarang, untuk kita lihat ke depannya. Di 2022 akan banyak merekrut karyawan baru. 2022 banyak banget plan, banyak banget visi yang Arafi Bagigi akan realisasikan, tapi salah satunya mungkin kita akan merambah ke lifestyle kuliner. Mama Gigi itu di tahun 2022 dia tetap mau jadi ibu rumah tangga, tapi kenyataannya nggak akan bisa. Tetap dia harus kerja gitu. Tuh plannya cuma gitu, Pak. Jadwal gue nggak usah banyak-banyak ya Pak ya, gitu. Dan dia pasti kaget kalau ngeliat jadwal di bulan Maret. Gue yakin 100% dia akan kaget ngeliat jadwal di bulan Maret. Maaf ya Bu, maaf banget Bu, maaf banget Bu. Kita ada beberapa kejutan yang tadi nggak bisa disebutin, ada akun baru, ada konten baru, nanti tungguin aja di tahun 2022. Kalau gue sih sebagai tim editor Rans Entertainment yang gue pengen adalah, gue juga belajar dari Bang Midun sih ini, jadi cita-citanya adalah gue pengen ketika apapun yang dihasilkan oleh Post Pro Rans Entertainment, tim editor Rans Entertainment, yang keluar dari kita, hasil dari kita itu adalah hasil dari Post Pro Rans Entertainment. Jadi ketika ada vlog yang tayang itu bukan, oh ini hasil editing Esther, oh ini hasil editing Maul, atau oh ini hasil editingnya Abid, Mas Abid. Tapi apapun yang tayang di Rans Entertainment, di Instagram, di YouTube, itu adalah hasil dari tim Post Pro Rans Entertainment, bukan atas nama siapa. Itu cita-cita gue. Jadi artinya adalah gue pengen yang orang pandang adalah tim Post Pro, bukan per siapa yang ngerjainnya. Itu gue cita-cita gue banget. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini project drama di Rans Entertainment ini berjalan gitu, makin banyak bikin web series gitu, makin banyak bikin video klip, dan target utamanya itu bisa bikin layar lebar ya, ataupun film. Kalau 2022 sih harapannya pasti dengan tim kecil, kita mungkin tim paling kecil sih ya. Rans Musik itu tim paling kecil sebenarnya di antara Rans yang lain. Tapi gimana caranya tim kecil ini nih bisa solid, terarah, punya tujuan yang memang jelas. Kita bakal ubah-ubah grafis dikit-dikit lah, biar kalian juga tetap fresh ngelihat Rans, tetap fresh ngelihat vlog, acara-acara Rans yang keren-keren banget. Jadi kita bakal nampilin grafis yang kalian suka, kita suka, semua terhibur. Kalau bagi yang beruntung, siap-siap akan dihubungi oleh HR-nya Rans. Kalau nggak dengan saya, nanti dengan ada tim saya. Kalaupun yang belum beruntung atau belum berjodoh sama Rans, tunggu aja. Intinya adalah 2022 itu lebih seru, lebih keren, dan itu lebih megah. Semua cita-cita Arafi dan Mbak Gigi insya Allah akan terrealisasikan di tahun 2022. Rans itu menurut saya perusahaan yang berkembang pesat banget. Dari mulai anak kecil, anak muda, orang dewasa, orang tua, siapa sih yang nggak tahu Rans? 2021 deskripsinya adalah tahun di mana kita berproses menjadi jauh lebih baik, jauh lebih kuat, dan jauh lebih bermanfaat untuk orang banyak. Menurut aku ya, kita bukan lari, tapi kita terbang semua. Karena semuanya tuh harus bukan hanya sampai sini nih, tapi harus sampai sini nih. Gitu. Rans 2021 to the moon. 3 kata buat Rans. Bingung saya. Top, the best. Jawaban gue salah nggak ya?